kita cari dulu, lihat dulu tren yang sedang turun dulu. Harus seperti itu. Kita carinya di gold aja yang gampang. Yang gampang apa yang sering orang mainkan ya di gold. Ya. Jadi tuh dia seperti ini contohnya Bapak Ibu nih. Dia turun ada ini H1 ya. Jadi nggak harus tren besarnya, tapi kecil gini seperti ini kayak gini turun sedang bearish, lalu di sini kelihatan nih ya. Jadi salah satu dari tailnya itu kecil banget. Bisa dua-duanya kecil atau salah satunya aja yang kecil. Nah, ini panjang, ini boleh. Ya, ini boleh. Ini bisa dikonfirm sebagai Marubozu. Kenapa? Karena tail yang atas atau ekor yang atas itu kecil banget. Kalau kita ini malah harus nggak kelihatan gitu ya. Nah, ya nggak kelihatan. Tadi mana kok hilang ya? Kok jadi hilang? Bingung. Nah, nih. Nah, ini salah satu contoh dari Marubozu Bapak Ibu. Jadi ketika ada tren turun, lalu setelah itu Bapak Ibu ngelihat nih, ngelihat ada pola Marubozu yang dimana tailnya itu kecil banget salah satunya ataupun nggak ada tail sama sekali, nggak ada tail sama sekali. Nah itu bisa terkonfirmasi sebagai Marubozu. Nah kita cari lagi. Seperti ini contohnya juga, ini juga Marubozu Bapak Ibu ya, kelihatan ya. Ini bukan ya, ini kelihatan banget soalnya. Ini kecil banget nih, cukup kecil ya. Jadi turun habis itu naik ke atas. Ini contoh dari Marubozu. Nah, saya kasih lihat yang sempurna. Harusnya ada sih yang tipe sempurnanya. Kesempurnanya tuh kayak gini nih, full gini. Tapi ini kan karena dia sudah sideways dulu baru ada di sini. Jadi ini bukan bullish field hold. Jadi dia ini contoh nih ya. Contoh banget. Contohnya. Nih Bapak Ibu ya. Ini turun, tren turun. Ya, set ke bawah ketemulah ada bearish. Nah, tapi di sini kebentuklah sebuah bullish candlestick. Kelihatan ya, ini sempurna Bapak Ibu ya. Saran saya carinya kayak gini aja. Yang tailnya kecil-kecil aja tailnya. Jangan kayak tadi. Tadi sih bisa dibilang Marubozu cuma belum akurat sampai 100%. Nah, ini yang benar-benar akurat seperti ini, ya. Seperti ini akurat. Kenapa? Akurat karena memang trailnya sangat kecil banget, bahkan hampir nggak kelihatan. Ini kan kecil banget ya, seperti titik. Nah, ini adalah Marubozu. Ada tren turun ke bawah, lalu kebentuk ada Marubozu, kita boleh eksekusi. Boleh di next candle di sini, artinya kalau kita buka di sini, di 91, kita bisa cuan sekitar $5 ya. Dalam waktu ini sekitar 8 jam lah, seharian berarti ya. Lumayan Bapak Ibu ya, 0,1 berarti cuan sekitar $80. Ini adalah Marubozu. Atau boleh misalkan di tengah-tengah ketika pembentukan Marubozu ini. Tapi saran saya sih next candle aja. Ya next candle. Di mana SL-nya? Nah SL-nya itu adalah di bawah area si candlestick Marubozunya. Dikira-kira aja Bapak Ibu. Nah, jadi misalkan kita buy di sini, SL berarti di sini nih ya. SL-nya di sini, 87. Sekitar $4. Berarti TP-nya itu bisa pakai cara risk reward ratio 1:1 atau 1:2. Berarti misalkan SL-nya itu adalah $4, TP-nya bisa juga $4 atau $8 gitu ya. Jadi set dulu SL-nya, TP-nya ngikutin SL. Pakai konsep risk reward ratio 1:1 atau 1:2. Gitu Bapak Ibu ya, cukup mengerti ya. Ini cara pembacaan Marubozu. Saya coba cara lagi yang lain. Nah, ini nggak confirm ya, ini karena panjang banget. Kalau bisa kayak tadi aja, jangan terlalu panjang banget, jangan terlalu panjang telnya. Itu oke banget, itu benar-benar cukup oke dan itu bisa dipakai di M30 bahkan M15. Saran saya sih M15 lah minimal. Coba kita cari dulu. Dia habis turun ke bawah. Kita mesti cari dulu. Nah, ini ya. Nah, kelihatan. Seperti ini juga sama. Nah, tapi di sini dia kena SL pasti. Ya, karena memang 70% saya tadi bilang 70% akurasinya. Jadi pasti ada yang kena SL-nya. Nah, tadi itu satu yang gagal, ini yang gagal tadi. Turun, ada Marubozu. Nah, ternyata dia even sebenarnya sempat cuan tipis ya di sini ya. Cuma kan ini yang 15 pasti kita bakal nahan sih, saya akan bakal nahan satu ke bawah ya. Kita anggap gagal satu, kita cari lagi yang lain. Ini kita cari di M15. Nah, ini nggak sedang turun, sedang sideways. Jadi Marubozu seperti ini tidak bisa dipakai. Ya, jadi harus dalam tren penurunan. Nah, nih Bapak Ibu ya, seperti ini. Ini juga nggak bisa. Kenapa ini nggak boleh? Nah, lihat gambaran nih, ya. Kenapa ini nggak boleh? Karena memang di sini terlihat secara grafik all-nya, kita lihat dulu ya. Masih.
Nah, ini masih sideways nih, kayak sideways sebenarnya. Cuma ini tolong hati-hati yang seperti ini nih. Kadang agak tricky soalnya. Saya hapus dulu. Kita coba cari yang lebih kelihatan ketika dia sedang downtrend. Bentar, saya coba lihat dulu ya. Kita coba cek dulu yang lagi downtrend, lalu dia kebentuk Marubozu-nya. Ya. Kalau bisa, tailnya jangan terlalu panjang, Bapak Ibu. Kayak tadi aja tuh yang benar-benar sempurna tadi, yang benar-benar dikit banget. Apa namanya, kayak ini ya, contohnya nih ya, Bapak Ibu ya. Ini contoh dari pola Marubozu DM15. Ketika harga benar-benar turun, salah. Harga benar-benar turun seperti ini, ya. Nah, di sini ada muncul Marubozu. Kenapa bisa muncul Marubozu di sini? Lalu di mana sih kita eksekusinya? Boleh di next candle-nya. Berarti di sini nih, area sini atau area tengah-tengah inilah kita buy gitu kan. Berarti sekitar di level area 33 gitu ya. 33, 34 bahkan harga sempat naik ke atas ke 42. Cuma karena ini M15, saran saya jangan lama-lama ngambilnya. Karena juga dia TP-nya pasti di 30 kan. 30 berarti 33 $3. $3 aja kita ngambil cuan. 2 $3 ya. Ini teknik dari Marubozu. Tunggu sampai confirm ada bearish dulu. Setelah itu ada Marubozunya Bapak Ibu. Jadi make sure dulu itu adalah sedang bearish. Jangan lagi sideways gitu ya. Kalau sideways itu nggak kepake polanya. Jadi harus benar-benar turun seperti ini. Turun gitu ya. Nah, coba saya kasih lihat lagi sebentar. Marubozu yang lain yang sedang tren turun. Jadi kita harus carinya itu sedang anjlok. Atau coba kita lihat pas real time-nya aja kali ya, seru ya. Oke, real time-nya. Coba kita cari yang real time-nya. Yang real time. Nggak ada. Salah tadi udah. GBP. Nah, ini Marubozu nih. Ini salah satu contoh Marubozu juga. Cuma karena lagi trending, jadi nggak bisa dipakai. Swiss franc. Enggak juga. Carinya yang kecil-kecil aja, pairnya, spreadnya yang kecil-kecil aja, karena spread itu adalah cost yang kita keluarkan untuk trading. Jadi agak-agak berbahaya kalau kita terlalu ini. Carinya murah-murah aja Bapak Ibu nih. Yang cuma 22, 15, jadi nggak mahal-mahal. Ya. Itu saran saya sih, caranya spreadnya rendah-rendah aja. Nggak muncul nih. Oke, sebentar. Nggak ada juga. Ini juga bukan ya. Nggak ada sepertinya. Nggak ada Pak Ibu nih. Nggak muncul di apa namanya. Di sini nggak muncul. Tren Marubozu apa bullish belt hold-nya nggak muncul. Berlakunya saran saya pakainya di time frame H1, M30, M15, 3 itu aja. Ya. Pak, cara pasang SL yang benar gimana? Di M5 seperti apa? Cara pasang SL yang benar di M5 itu seperti apa ya? Maksudnya benar gimana tuh Pak? Ngesetnya atau cara teknisnya, cara pemasangannya atau nentuin SL-nya? Pakai apa di Asia Pro nggak pakai Pak, apa di Asia Pro nggak pakai SL, bisa kok pakai SL Pak, di Asia Pro bisa pakai SL. Kalau di M15 masih iya agak-agak tricky, jangan diam 5 M15 saja. M15 M30 oke kok. Saran saya tuh tadi M15 M30 H1 ya. Pak, kalau Euro USD apa nih USD sinyal trading belum ada. Belum ada. Nge-sell pun bahaya karena dia confirm udah mulai naik, udah tembus area nih resistennya nih sini nih tembus. Terjadi. Tadi kita ngapain saya lupa deh. Tadi kita ada ini ya nih, USD-an nggak salah ya. Tadi saya lupa lagi di mana. Ada ingat nggak Ibu tadi di mana ya? Uh, kita mau ngebay, saya lupa tadi mau ngebay di mana ya? Oh USD-an betul, M30. Nih, ada yang mau ngebay nggak Bapak Ibu? Ini area support nih. Nah, ini support nih. Tapi disclaimer on ya. Cara turun SL-nya gimana? Kayak tadi Pak, ini kayak sekarang Pak ya. Sekarang saya mau ngebayar nih Pak ya. Ngebayar di area sekarang. Oke. Area sekarang. SL-nya itu adalah dikira-kira Pak. Jadi emang nggak ada yang pasti. Apa nggak ada ilmu pastinya. Jadi dikira-kira di bawah SL-nya Pak.
Sorry di bawah SL, di bawah supportnya. Ini area ini adalah area support ya. Ini area support, dikira-kira aja. Nah, di sini. Tinggal tarik garis nih. Ini kira-kira berapa nih kita SL-nya? Sekitar $10, 0,1 ya. $10 berarti TP-nya juga $10. Di sini oke. Nih, di sini TP. Ya. Di sini TP-nya 30. Cuma karena ada news, tolong hati-hati. Ini agak tricky sih ya. Cuma kalau ada yang masang SL, masang yen boleh, asalkan tadi saya bilang pasang SL di 780, TP-nya di 115.000. Saya coba buy dulu. Tadi kita udah di posisi yen ya. Yen juga saya lagi plotting minus yen. Yen nggak kemana-mana harganya. Sekarang coba USD JPY. USD JPY mana ya? Oh, ini dia. Kita buy harga sekarang SL di 780. 780 TP di CP15 triple 0. Sip. Oke. 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 Saya coba. Tapi sekali lagi karena ada news agak-agak tricky. Jadi better pasang SL. Saya kalau nggak pasang SL itu di luar tanggung jawab ya. Nggak muncul. Harusnya muncul sih Pak. Harusnya muncul. Ya, harusnya muncul. Cuma saya lupa deh kalau di Asia Pro tuh ada nggak ya minimal jarak poinnya. Soalnya nggak ada sih. M30 ada Marubozu Bang. M30 ya. M30. Mas Rizky. M30 Marubozu. Oh iya. Tapi kepanjangan sih tailnya sih. Ini iya sih. Cuma tailnya kepanjangan. Jangan deh. Agak tricky. Ini sebenarnya iya sih. Cuma saya ragu aja kalau terlalu panjang. Better yang agak pendekan aja kayak gini nih. Contohnya ini nih ya. Ini ada Marubozu nih. Nih saya garisin. Nih. Ini benar sih, ini benar. Ini adalah bullish base hold ya. Cuma alangkah baiknya kalau seperti ini. Apa candlesticknya. Ini panjang banget, agak panjang sih tadi. Agak tricky Pak, janganlah. Ya janganlah, jangan. Tapi udah jago, itu benar. Kayak gini untuk Morbozu, cuma pilih pendek aja lagi. Oke. Boleh nunggu news dulu silakan. Padahal sebelum ulangin TP sama SL, ikutan. Tapi pasang SL ya. Nih, Pak di 780 ini triple 0 aja, CP15 triple 0. Bang mau nanya kalau di JFX trading lebih aman atau enggak Bang? Bang mau nanya kalau di JFX trading lebih aman atau enggak? JFX itu kan bursa ya. Lebih pasti aman sih. Pasti aman lah selama diteregulasi dan diterdaftar membernya ya bursa komoditas harusnya aman. Enggak ada yang enggak aman. Boleh ambil TP 70. Wah jauh banget ya. 700 maksudnya. Jauh banget Pak 700 Pak. 070 kali ya. 070 kali maksudnya ya di sini ya. Silakan aja nggak masalah kok. Nggak masalah. Oke nggak masalah. Jadi gitu Bapak Ibu ya cara ngebacanya tadi udah ngerti tadi ada Mas Rizky juga udah mulai jago nih, udah mulai bisa ngelihat. Jadi tunggu turun dulu, lalu ada bullish belt hold itu bisa kita asumsikan sebagai tren untuk naik ke atas. Lalu setelah adanya bullish belt hold, yang kedua adalah bearish belt hold. Jadi ini kebalikan nih. Ini contoh nih ya, ini gambarnya bawahnya titiknya kecil banget nih Bapak Ibu nih, ya kan? Ini pun sama, titiknya pasti kecil banget di sini. Nah ini kalau bisa kayak gini sih gambarnya, persis kayak gini. Ya. Jadi jangan kepanjangan. Nah, sekarang kalau itu bullish belt hold, bearish belt hold, berarti yang kita cari adalah kita cek di gold aja. Yang kita cari adalah ketika tren sedang naik. Ya, trennya sedang naik ke atas nih. Berarti kita mesti cari candlestick yang sedang bearish. Nah, yang sedang bearish. Harus cari tren yang sedang naik dulu. Yang sedang naik ya. Bentar ya, kita cari dulu pelan-pelan. Mudah-mudahan ketemu. Mudah-mudahan ketemu tren yang candlestick yang terlihat ini M30. Oke, nggak masalah. Nah, kalau kayak gini agak-agak tricky karena kepanjangan tailnya. Jadi tolong tailnya itu agak-agak benar-benar pendek. Semakin pendek semakin akurat. Itu aja simpelnya. Semakin pendek tailnya, Marubozu semakin pendek tailnya, semakin akurat. Oke, contohnya seperti ini. Ini naik ke atas. Ya kata Bapak Ibu ya, naik ke atas. Ini adalah Marubozu. Tailnya kecil banget. Tailnya kecil banget ya.
Telnya kecil banget, ini hampir nggak kelihatan, bahkan saya yakin yang matanya sudah agak-agak minus gitu ya. Kalau nggak pakai kacamata pasti nggak kelihatan. Ya, ini kecil banget telnya. Jadi ini bisa diasumsikan sebagai tren untuk sell. Sellnya boleh di candlestick yang hijau ini atau di sininya ketika ongoing. Cuma saran saya sih next candlestick aja. Jadi jauh lebih aman. Jauh lebih aman. Nah, ini setelah itu TP-nya di mana? TP di mana lagi? SL di mana? SL-nya dikira-kira aja Pak, di atas dari candlestick yang Marubozu. Nah, kan ini di 28, berarti kita bisa pasang 29 lah, jarak $2. Berarti kalau kita ini 29. Berarti kalau kita nge-buy di sini, nge-sell di sini 27, kita minus $2. TP-nya juga sama. Berarti TP di 25 atau di 23 ya. Di sini nih ya TP-nya. Nah, udah kena duluan nih. Salah gitu. Ya. 25 atau 23 TP-nya boleh. Ini adalah salah satu contoh dari bearish bad hold. Gampangnya seperti itu Pak cara untuk melihat sebuah sinyal. Jadi yang penting pastikan dulu. Kalau dia bullish bad hold artinya lagi tren turun, kita nunggu momentum nih. Apakah ada Marubozu? Harus seperti ini Marubozunya kalau bisa ya. Semakin kecil telnya, semakin sempurna, semakin akurat. Semakin panjang telnya, salah satunya ya panjang, itu semakin berkurang akurasinya. Ya, saran saya seperti ini aja nih, kecil-kecil aja, ya, ngacak-ngacak seperti ini. Jadi kalau dia itu bullish bad hold, artinya tren lagi turun. Setelah itu kita nunggu Marubozu hijau atau bullish candlestick Marubozu. Nah, hasil ke atas. Kalau dia bearish, berarti kebalikannya, lagi naik, kita tunggu apa namanya bearish Marubozu seperti ini, ya. Euro Audit M30, Euro Aussie M30. Apa nih? Ada apa nih? Nah, ini juga bisa. Ah, ini seperti ini Bapak Ibu nih ya. Contohnya seperti ini, benar. Ini adalah Marubozu, ya. Ini Marubozu. Kalau ada yang mau coba silahkan. Ini SL-nya dikira-kira aja nih. Nah, di sinilah. Ini adalah Marubozu. Kita cek ya. Udah nggak usah tes deh, jangan dibuka deh. Kita lihat aja. Ntar kira-kira sampai seberapa jauhnya turunnya. Dia sekitar 159 berarti $15, 15 lah ya, $15 lah minus. Berarti kita pasang ASL-nya itu FTP-nya itu sekitar $15 juga berarti di sini nih. Ya, ini contoh bener. Thank you Mas. Saya suka nih banyak yang belajar nih Mas Rizky. Ini saya oke sih buat trading. Saya kalau udah jago kayak gini sih harusnya tinggal mental sih dibenerin. Kalau dia bisa ngebaca gitu udah enak Mas. Kalau dia bisa ngebaca support resisten, bisa ngebaca kayak apa pattern itu harusnya ya, saran saya sih harusnya udah cuan sih. Tinggal mentalnya aja dibentuk karena kebanyakan orang itu mentalnya nggak bener. Halo Pak Answar, salam dari Gorontalo. Salam Pak dari Jakarta. Tangerang, sorry, Tangerang. Semoga nyaman ya Pak ya tradingnya Pak ya. Oke, kita lanjut lagi. Next, setelah kita bullish dan juga bearish bad hold, yang ketiga adalah three outside up. Artinya ada 3 candlestick yang dimana setelah turun gitu ya, setelah turun dia adalah reversal ke atas, bullish reversal. Nah, minimal kebentuk dua bullish candlestick. Dua bullish candlestick. Dan saran saya, tel yang atas itu jangan panjang-panjang. Artinya kalau telnya panjang itu berarti dia tekan ke bawah. Saran saya tel yang atas ini cukup pendek ya. Kalau panjang sih harusnya nggak masalah. Yang bawah harusnya nggak masalah ya. Tel yang bawah ini panjang sedikit nggak masalah. Yang penting atasnya jangan terlalu panjang aja. Karena berarti tekanan dari seller tuh kuat banget ketika dia mau naik. Sehingga itu beresiko harga bakal anjlok bawah. Nah, yang penting yang perlu diperhatikan sama seperti bullish bell hold adalah ketika tren sedang turun. Kita cari lagi trennya sedang turun. Nih, tren sedang turun. Kita cari di mana ya? Di Euro USD kali ya. Di Euro USD lah. Bosan di go terus. Trennya sedang turun, lalu dia kebentuk 2 kali bullish candlestick gitu ya. 2 kali bullish candlestick yang dimana tel yang atas itu jangan tinggi-tinggi, jangan seperti ini contoh ya. Nih, ini kepanjangan telnya nih. Ya, even nih cuan ujung-ujungnya, cuma saran saya jangan seperti inilah.
Oke. Aduh, maaf. Ya, dapat nih. Ini contoh ya. Meskipun diturun tapi setelah itu dia naik lagi ke atas. Ini contoh seperti ini Bapak Ibu. Ya. Kalau tailnya panjang yang bawah tuh nggak masalah. Yang penting yang bawah yang panjang. Kalau atas yang panjang tuh agak beresiko. Jadi yang atas ini usahakan tailnya dikit aja. Ini contoh dari three outside up. Outside up, inside up, outside up bener ya. Outside up. Karena banyak banget candlestick itu banyak banget. Kadang agak ngejelimet. Nah, contoh lagi, misalkan, nah seperti ini juga sama bisa ini turun, ya turun ke bawah, lalu kebentuk bullish candlestick 2 kali, dan di mana tail yang atas itu tidak panjang-panjang, kita boleh eksekusi di sini, ya, boleh eksekusi di sini. Ini contoh dari adalah three outside up, Bapak Ibu. Nah, saya contoh lagi. Atau seperti ini juga bisa, lagi turun. Tapi ini kan tren naik ya. Cuma saran saya yang agak panjang. Ah, kayak gini nih. Contoh seperti ini. Cuma di sini agak tricky. Kenapa agak tricky? Karena tailnya ini cukup panjang. Jadi ragu-ragu lah. Cukup ragu. Semakin kecil tail yang atas, semakin bagus akurasinya. Contoh lagi. Mana ya? Yang gampang ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Lagi turun banget. Lalu tiba-tiba ada pertama. Ada ini. Cuma ya ini panjang memang. Ya, ini cukup panjang, tapi yang kedua cukup pendek, jadi ini oke sebenarnya. Tapi saran saya sih kalau bisa dua-duanya pendek sih, dua-duanya pendek itu jauh lebih akurat. Lebih akurat. Saya cuma kasih contoh seperti ini contohnya nih, turun lalu ada dua dua candlestick. Nah ini kalau bisa yang ini itu panjang, ini itu pendek aja tail yang atas, jadi nggak kepanjangan. Ini cukup kalau saya pribadi ini kepanjangan bagi saya pribadi. Ya, jadi harus pendek. Nah ini memang jarang-jarang kelihatan ya. Nah, atau seperti ini turun, lagi turun lalu kebentuk saya sorry ini pendek, panjang bawahnya panjang jadi saran sorry panjang bawahnya panjang lagi ini boleh deh karena panjang yang panjang itu bawahnya bukan atasnya ya jadi seperti ini turun ya jadi sini kebentuk bullish candlestick yang dimana tail yang atas itu kecil banget lalu ditambah tail yang kedua juga sorry candlestick yang kedua juga bullish dan tailnya kecil sehingga kita bisa eksekusi di sini ya ini contoh salah satu contohnya Bapak Ibu. Nah, halo Pak, saya senjata dari Tasik. Selamat malam. Latih mental yang, aduh mental itu kalau latih mental itu jujur agak-agak susah sih Pak. Itu jam terbang sih. Gampangnya seperti ini gimana ya orang itu kalau udah terbiasa bawa mobil mungkin udah santai kali bawa mobilnya. Tapi kalau dia baru belajar biasanya itu deg-degan gitu loh. Mesti tegak, nyetirnya begini kaku. Ya kayak gitu aja sih. Kalau udah sering nyetir mobil kan lama-lama ya udah gitu loh. Lebih ke sana aja Pak, kayak gitu aja konsep dasarnya. Kalau kita sering bawa kalau orang nih nggak bisa bawa mobil latihan bawa mobil bisa lah bawa mobil bisa tegang banget kan mentalnya belum bentuk takut lah dan lain-lain takut tabrak lecet dan lain-lain serempet dan lain-lain tapi kalau dia udah biasa sudah lama nyetirnya sudah makin jago biasanya mentalnya makin kebentuk jadi memang harus sering trading sih akun real. Halo Bu Rini dari Depok nih. Dow Jones 30 sama bullish candlestick Pak. Wah mainnya Dow Jones nih Bapak nih keren banget sih main Dow Jones. Dow Jones bullish candlestick. Ini bullish bear hold ya. Ya ini bullish bear hold. Ya bullish bear hold candlestick benar seperti ini modelnya. Ini dia Marubozu ya, ini Marubozu. Lalu di sini next kita bisa bayar di sini gitu. Ini contoh dari bullish bear hold ya. Bisa jelaskan tentang algoritma pattern tersebut Pak? Karena bisa jadi sebuah pattern tersebut. Karena ini bukan algoritma, ini psikologis, jadi nggak bisa dijelaskan sih Pak. Karena memang uh, pattern ataupun candlestick ini kebentuknya karena psikologis marketnya aja, yang biasanya keripit-keripit terus gitu, ya. Lebih ke psikologisnya aja, lebih ke psikologis. Ya. Jadi kalau ditanya logikanya seperti apa, ya jujur psikologis itu tidak berbanding dengan logika. Jadi makanya yang perlu kita pelajari adalah titik titik patternnya di mana aja,
gitu ya. Tadi saya bilang ditunggu dulu turun, lalu ada Marubozu, kita bisa buy. Nah, bisa buy. Itu berarti artinya sellernya sudah mulai menurun, diganti bayar. Meskipun buy-nya pun nggak tinggi-tinggi banget. Mungkin hanya setengahnya dari penurunannya gitu. Cuma kan kita bisa memanfaatkan momentum tersebut buat kita ngambil posisi lah, dikit-dikit aja seperti itu. Ya, makanya jangan gini. Entry di situ oke kali ya Pak ya. Dulu nih saya belum pernah nyoba ini di indeks Pak. Sejujurnya indeks itu beda sih sama forex sama gold ya. Cuma kalau kalau Bapak mau ngetes sih silahkan lakukan demo aja lah. Saya jujur kalau saya belum nyobain ini, saya belum bisa bilang ini oke di indeks ya. Kalau di forex ataupun di gold masih oke banget. Tapi kalau untuk di indeks agak-agak serem karena saya belum pernah. Saya belum pernah jujur, saya belum pernah di indeks. Ya. Nah, tadi kita udah ngebahas terkait trade outside up, sekarang trade outside down itu sama kebalikannya aja Bapak Ibu. Ya itu indeks Pak. Indeks memang sih secara overall untuk indeks itu ya, indeks itu memang kecenderungannya adalah buy. Jadi kalaupun dana sebenarnya kalau dananya kuat, nge-buy indeks tuh aman-aman aja, nggak ada masalah, gitu aman-aman aja. Why not? Cuma kalau dananya nggak kuat itu karena ya emang cuannya gede banget Pak, asli cuannya gede banget, enak banget. Cuma kalau loss juga gede banget. Ya, boleh aja silakan. Kalau mau yang penting SL-nya jangan lupa ya di sini ya. SL-nya dikira-kira aja nih di sini nih ya. TP-nya tinggal dikali 2 ataupun sama dengan jumlah SL-nya aja. Berarti sekitar di area sinilah. Sini ya. Ini buat Dow Jones. Yang akunnya kecil jangan main deh. Yang modalnya kecil jangan. Karena ngeri banget kalau main indeks akun kecil. Serem, Pak. Kalau akunnya gede, modalnya 100 juta, 200 juta mah oke lah. Main indeks 0,1 aman lah. Yang penting pasang SL. Indeks itu ini Pak, Dow Jones, aduh, indeks itu sebenarnya kumpulan kumpulan saham-saham yang ada di Amerika Serikat, Pak. Jadi kalau sebenarnya kalau kita main Dow Jones Index itu kita ngebeli saham-saham yang ada di Dow Jones itu kayak misalkan ada Chevron, ada Johnson Johnson, ada Boeing, ada Nike, ada Coca-Cola. Jadi semua saham-saham itu ada di Dow Jones. Jadi kalau kita ngebuy Dow Jones artinya kita ngebuy saham-saham tersebut gitu ya. Makanya kalau main di indeks itu adalah kecenderungannya adalah naik karena saham-saham tersebut itu secara jangka panjang itu selalu bertumbuh alias naik otomatis Dow Jones-nya pun akan naik karena kan Dow Jones adalah kumpulan saham-saham yang tadi gitu ya. Itu masuknya ke futures. Kalau komoditas itu lebih ke emas, silver, oil, kopi, kokoa, CPO itu ada komoditas. Forex juga masuknya forex ke futures gitu ya. Kalau untuk indeks memang enak sih. Kalau modalnya gede enak banget ini indeks. Beneran Pak. Enak banget. Pun kalau ngelocking pun lockingnya bukan locking panik, locking karena based on plan aja. Saya kasih lihat contoh ya. Saya kasih lihat di TradingView ya. Pergerakan indeks Dow Jones. Oke, ini Dow Jones. Kita ambil yang monthly. Aduh, ini nggak mau muncul lagi ya. Wah, nggak asik nih Pak, nggak muncul nih. Coba sini deh. Dow Jones. Ini nggak mau muncul nih. Kalau muncul enak banget nih Pak. Kita bisa ngelihat jangka panjangnya seperti apa. Saya nggak muncul. Nggak muncul. Oh, muncul nih. Tuh, bentar. Nah, ini ya. Ini gampang nih. Ini Dow Jones, Pak. Makanya saya bilang kenapa indeks itu kecenderungan yang adalah baik. Karena memang dari zaman tahun 70 lah, 70 benar 70, dia sudah melewati Great Depression, ya, ataupun dot bubble, ataupun housing bubble di Amerika Serikat. Semua namanya bubble-bubble dilewatin semua sama Dow Jones. Lihat, Pak. Selalu naik ke atas. Selalu naik ke atas. Bahkan dulu tahu pas di sini nih, pas di kena COVID, kalau nggak salah mana COVID ya.
Saya lupa pas ada COVID itu saya pernah nyuruh nasabah dulu di kantor saya yang lama buat buy Dow Jones di 19.000. Sekarang udah 35.000. Itu tahun 2020 awal. Berarti sekitar ya setahun 2 tahun lah Dow Jones. Nah, tapi modal masih kuat. Kenapa? Karena takutnya kalau dia turun dan yang nggak kuat habis duluan. Itu habis duluan. Makanya saran saya kalau main Dow Jones better apa namanya? Modal masih gede gitu ya. Oke. Tadi kita baca lagi sambil kita nungguin NFP ya. Kedua gimana ya? Posisi cek dulu posisinya turun, masih turun, semoga naik. Tadi udah naik, tadi turun. GJ-nya kita ada 2 posisi nih ya. Saya dapat 2 posisi. Ya, kena SL pas saya pasti, Pak. I'm so sorry. I'm so sorry, SL kena SL. Oh iya, saya kan. GJ skip. Belum rezeki atau GJ. Goldnya naik. Tadi ada posisi gold buy. Semoga yennya juga naik deh. Ya buat ngegantiin GJ saya kena yuk. Ya wajar trading lah. Nah trading itu kita nggak bisa ngarepin satu cuan kan. Nggak masalah. Goldnya naik. Kayaknya sih ini bakal terbang sih. Kayaknya ya. Cuma ini karena sekarang sudah kebentuk pola head and shoulder, double top, bolehlah pasang pasang apa namanya pasang pending order. Nih ya. Kayaknya double top ini ya. Kayaknya bakal kebentuk double top. Nah, ini karya sini harusnya setelah itu ke sini. Ya. Ya, ini double top nih. Tap entry-nya di sini biasanya nih kalau entry double top. Di 189,98. 10 lah, 14,10 lah, 14,10. SL-nya di nanti tunggu dulu sampai dia bentuk puncak kedua ya di puncak terakhir di 14 $4 alias $40 kita minus. TP-nya bisa di area sini sama juga $4. 6. Kita out dulu yang main yen kita out dulu karena kena USD JPY ongoing naik, semoga naik ya. Pasti naik sih. Berarti goldnya turun karena menguat ya dolarnya, karena menguat DXY-nya. Coba kita lihat dulu. Kalau memang ini tembus area 1451, berarti goldnya nggak bisa bisa bilang double topnya gagal. Cara pakai Fibonacci retracement itu gampang, nggak gampang sih. Butuh butuh belajar juga. Sabar. Nah nih. Jadi kalau misalkan harga sedang tuh kayak gini Pak cara bacanya Pak ya. Kalau kita pengen lihat harga, contoh kayak gini nih. Harga sedang naik ke atas nih Pak. Misalkan kayak gini Pak ya. Kita tarik garisnya gini Pak. Tarik garisnya itu dari ujung sini ke ujung yang sini nih. Ini nih paling bawah. Ujung ketemu ujung ya, ujung tel ke ujung tel. Jadi kita melihat apakah harga akan bounce back di area 38, 50, 62 atau 78. So 72,8 harusnya ada. Nah, di sini kelihatan nih harga mantul turun ya, harga setelah tembus 61,8 harga turun, mantulnya persis di 50. Biasanya orang-orang nge-buy nih karena ini adalah golden entry. Area 50% itu adalah golden entry. Jadi bisa buy. Nah, itu cara baca seperti itu. Jadi kalau kita mau ngelihat harga kayak contoh misalkan kayak gini tadi nih saya bilang hapus dulu bentar. Kita masukin dulu lagi Fibonacci. Nih ya, harga dari ujung ke ujung gini ya. Nah, ini panjangin aja. Anggaplah ini nggak ada, anggaplah nggak ada. Nah kan harga sedang naik ke atas. Kita tarik ke bawah, paling bawah, swing paling bawah ya. Paling bawah kita lihat apakah harga bakal mantul di area 50%. Biasanya 50% ya. Golden entry-nya. Nah, ternyata mantul di sini, Pak. Nah, bisa juga berlaku buat harga sedang naik ke atas. Misalkan harga sedang naik ke atas, contoh H1 deh. Kita nggak bilang enak. Kita nyari swing-swing terjauhnya.
Kita cari swing terjauh. Oke, contoh seperti ini contoh. Ya, salah. Mana ya swing jauh ya? Oh, ini deh, coba deh ini nih ya. Nih, contoh. Jadi Fibonacci itu memang sebentuk dari sistem deret angka kalau nggak salah ya. Nah, tarik garis, paling tinggi. Nah, di sini kita lihat nih, oh harga naik ya, kan harga naik sini turun ya. Wah, di mana nih kita bisa mengeksekusi buy atau sell dan apa yang kita harapkan? Ternyata pas nyampe 50% Pak tembus. Nah, ketika tembus 50%, kemungkinan besar harga akan makin anjlok ke bawah. Kalau dia mantul 50%, kemungkinan besar harga akan mantul ke atas lagi, posisi back ke atas. Jadi ketika di sini kelihatan ya di sini ternyata tembus nih, berarti kita bisa ngambil posisi sell. Nah ya, kelihatan ya harga benar-benar hanya mantul di area-area 50%. Nah, gitu begitulah cara baca Fibonacci secara gampang. Jadi untuk melihat swing, kita tarik garis swing terendah sampai tertinggi, tarik garis gitu kan, lalu dilihat koreksinya. Kalau tembus area 50, nah itu bisa terjadi harga akan ke 61. Tembus 61, itu kan bisa ke harga 100 gitu. Jadi gampangnya seperti itu cara ngebacanya. Oke. Oke, ini yang terakhir nih Pak. Bearish dan juga bullish engulfing. Nah, supaya kelihatan harganya di Fibonacci level bisa tambah. Ya betul. Ya betul 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 betul. Thank you Pak Fifun. Ya betul betul betul. Itu bisa nambah cara seperti ini. Oke, sekarang kita ngebahas engulfing. Engulfing itu sebenarnya sama seperti three outside up atau down, cuma dia hanya cukup butuh dua candlestick aja. Jadi jauh lebih simpel ketimbang uh, three outside up or three outside down ya. Yang paling penting adalah untuk engulfing ini itu seperti apa ya kalau dibilang ibu hamil kali kalau nggak salah ya, gitu ya. Nah ini ya, salah. Kayak ibu hamil Pak. Jadi ini seorang ibu, ini lagi ini kandungannya gitu. Jadi bodinya ini jauh lebih besar ketimbang body yang si berisnya, body bullish-nya ya. Jadi kalau ini bullish engulfing artinya sedang turun lalu ke atas. Artinya bearish dulu baru bullish dan bullish-nya itu harus lebih besar daripada bearish-nya. Ini contoh gambarnya seperti ini. Bagaimana prakteknya? Ini langsung kelihatan ya. Ini contohnya Bapak Ibu. Ini adalah bullish engulfing. Harga turun, bodinya ini lebih kecil ketimbang body si bullish-nya. Jadi kita bisa eksekusi buy di sini. Ya, bisa eksekusi buy di sini. Jadi harus seperti ini model-modelannya. Atau contoh lagi, ini juga sama ya. Tailnya nggak usah dibawa, yang penting bodinya aja. Bodinya aja yang penting. Ya. Di ini dia bodinya sama seperti ini juga, lebih gede daripada bearish-nya ya. Ini bearish-nya nih turun, lalu ada bullish. Nah, ini seperti ibu hamil ya. Contohnya. Kalau kayak gini enggak Bapak Ibu ya, ini bukan ya, ini bukan engulfing, bukan bullish engulfing. Kenapa? Karena bodinya yang si bearish lebih gede daripada bodinya si bullish-nya. Jadi harus yang gede itu adalah yang bullish ya, yang bullish-nya harus lebih besar. Seperti itu. Sebentar, saya cari lagi. Ini sama, nggak bisa. Ini juga bukan, ini bukanlah bullish engulfing. Kita cari yang bullish engulfing. Nah, ini contoh nih engulfing nih. Ya, bullish engulfing ke atas, turun ke atas. Main engulfing lagi mana ya? Nah, ini Bapak Ibu nih ya, kelihatan ya. Ini engulfing nih. Ya, ini harga sedang turun lalu ke atas. Ini engulfing. Oke. Ini adalah engulfing. Contoh lagi engulfing. Saya cek dulu yen saya di mana berapa ya? 30. Ah, berapa lagi targetnya adalah 5115 ya. Hmm.
Semoga sih nggak tembus, nggak tembus. Semoga ini nggak tembus. Saya tadi ngambil posisian, semoga ini nggak tembus nih area-area sini nih. Ini adalah area support. Oke, kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut lagi. Nah, contoh juga nih seperti ini juga sama. Ini adalah bullish engulfing. Nih. Jadi gampang. Aduh, sorry salah. Jadi gampangnya itu buat melihat bullish engulfing adalah inside bar ya betul. Nah, ini ya. Seperti ini. Jadi si bearishnya ini itu lebih kecil ketimbang bullishnya. Itu pun sama dengan yang namanya bearish engulfing. Nah, untuk bearish engulfing kebalikannya Bapak Ibu. Jadi yang gede itu malah yang bearishnya nih. Harga sedang naik lalu ketemu seperti ini ya. Lebih gede si bearishnya ketimbang si bullishnya. Nah, sorry salah lagi. Sedang naik ke atas nih ya. Contoh seperti ini. Ini contoh adalah engulfing. Bearish engulfing. Dan ini cocoknya sama, bisa ini bahkan bisa di M5 sebenarnya. Cuma harus sigap aja, harus cepat, jangan kelamaan. TP-nya jangan kejauhan maksudnya. Ya, scalping banget kalau M5. Saran saya M15, M30, A1 itu udah oke kok. Ya. Ini juga sama ya. Ini adalah bearish engulfing. Jadi makin banyak insight yang kita punya buat trading, kita nggak kehabisan akal buat nyari sinyal. Jadi misalkan pakai chart pattern, nggak ketemu nih, nggak ada sinyalnya, kita bisa pakai uh, candlestick pattern. Nggak muncul juga, kita bisa pakai yang indikator tadi, pakai stokastik ataupun pakai AMA. Jadi bisa dipilih. Wah ini harusnya, wah goldnya turun nih ya. Goldnya turun. Bentar nih, tarik nih. Kita cek dulu di jam 30-nya nih. Wah ini bisa pending order. Saya coba pasang pending order dulu deh. 18.10 ya. Harusnya ini naik sih ya. Harusnya ini naik ya. Karena kan gold apa dolarnya menguat. Nah, saya coba set dulu. Karena tadi udah naik SL keji saya jadi saya pasang lagi maksimal 2 posisi aja. Nggak usah banyakan. Belum. 18.10. Oke, udah. Oke. Enggak, Pak, enggak bayar tapi sell, Pak. Ini ada pola double top nih. Nah, ya, double top itu adalah sell. Nah, nih, ya, sini bawah. Targetnya ke bawah. Targetnya $3 lah ke bawah. Ini M30 berarti sekitar $3. Tapi kalau ini tembus ke atas lagi terus, ya udah berarti nggak jadi double topnya, gagal. Oke? Jadi buat yang gold bisa wishlist harga boleh nanti langsung eksekusi langsung atau pakai penny. Saran saya sih langsung aja eksekusi ya. Nanti ketika harga volatile kita boleh eksekusi sell gitu ya. Mas, cara nentuin batas TP sama SL kalau analisanya di TradingView, contoh mau ngambil berapa pip profitnya begitu juga bisa stop lossnya di TradingView ya. Duh, saya kalau TradingView saya juga nggak terlalu jago Pak, beneran deh. Kalau TradingView saya nggak bisa, nggak terlalu ini sih, nggak terlalu apa ya sebutannya mahir kali ya. Karena saya tuh pernah yang nyobain, cuma mana ya? Saya lupa. Nih contohnya Pak. Ini ya kayak gini Pak ya. Tuh. Itu pakainya itu di sini Pak. Ini salah. Ini yang prediction price range, pilihnya yang price range. Ya, ini cara ngeset pakai di TradingView atau ke bawah, misalkan di sini, ini. Tuh ya. Ya kelihatan minusnya berapa, berapa persen, berapa pip. Itu caranya. Di sini nih yang ini Pak, yang lambangnya di bawahnya lambang-lambang harmonic pattern. Yang namanya harmonic pattern nih, ada ABCD, zipper, Gartley maybe. Nah, ini di sini. Clear Pak ya? Oke. Karena tadi kita sedang trading, jadi kita wait and see dulu buat goldnya. Ya ini juga tunggu dulu, semoga sih cuan sih ini ya.
Yuk, yang naik yuk. Bisa. Bismillah ya. Baik, Bapak Ibu, ada nggak dulu yang tanyakan? Karena masanya sudah selesai. Materi kita udah habis, by the way. Nah, udah habis. Sebelum kita akhiri sambil menunggu momentum NFP kita udahan. Adakah yang ingin tanyakan dulu? Sorry Bang, agak melenceng. Di BP USD H1 ada RSI Divergent. Oke, RSI Divergent. Kita pasang RSI dulu. Sejujurnya saya nggak pernah pakai RSI malah sih. Karena RSI itu kurang oke. Kalau saya sih nggak nyaman sih, Bu. Lebih ke nggak nyaman aja, salah lagi. Lebih ke nggak nyaman aja RSI. Coba nggak salah. Saya coba bantu. RSI 14, saya pakai 14 ya. Yang mana tuh di H1 ya? Ini turun, ini sini naik. Gold buy 1812, TP 26. Saya nggak tahu nih Pak dari mana Pak. TP dari mana? Masih bisa up Pak, masih bisa up, cuma hati-hati Pak. Saya udah pasang, saya pasang pending order di 1810. Oke, ini divergent ya betul. Ini yang naik, ini boleh turun. Jadi bisa kemungkinan naik ke atas. Ya, ya RSI divergent. Tapi saran saya apa namanya? Tunggu dulu NFP-nya kelar. Ini apa sih? Salah, salah ini apa ya? Salah ya? Maaf, 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 maaf. Ini tuh yen ternyata ya. H1-nya ya. Oh enggak, divergent ini mah. Enggak dong, dia enggak ada divergent di sini. Ini dia turun, ini turun, bawah, ini turun ke bawah. Jadi ini enggak divergent. Pakainya yang 14 ya Pak periodenya ya, biar biar makin aman. Nih, Pak Rizky. Dari grup Bang mau tanya, oh ini ini enakan oh bagaimana? Maksudnya gimana? Kalau saya sell Pak, gold Pak. Ya kan Pak. Saya kena TP sini. Kena TP. Aduh, aduh. Tuh, cek dulu. Waduh, 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 waduh. Wah, udah kena TP, Pak. Kena TP, Pak. Saya masang $2 doang. Gold saya masang $2 doang. Alhamdulillah. Itu juga kena TP juga. Ya nih, Pak. Bentar, 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 bentar. Alhamdulillah, ya Allah. Makasih. Rezeki, malamnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Maaf nih, maaf. Tadi yang buy gold lagi. Tadi yang sell gold, ada nggak? Ada yang sell gold, saya 1810 ya. Sell gold saya udah TP, udah kena TP. Yen kena TP, JJ-nya kena SL. Jadi 3 posisi, 2 cuan, 1 kalah. Aman. Saya berarti masih aman. Saya udah panik aja nih. Aduh, gaji saya kena SL. Oke, ada yang dapat nggak tadi nih? Ada yang dapat nggak? Yang dapat apa? Gold. Nggak yang dapat ya? Masih jelek, masih bagus datanya nih. Cek dulu datanya ya. Bagus apa enggak ya? Datanya bagus sih Bapak Ibu nih. Saya yakin datanya masih oke nih datanya. Wow, oke banget nih, tinggi banget meskipun naik. Tapi ini bisa jadi bikin telnya tinggi apa? Tinggi nih. Karena apa penganggurannya itu naik, unemployment rate-nya naik. Tapi di sini juga tinggi banget, 467. Bahkan ini bisa hampir 3 kali lipat ya. Oke banget ini. Ini oke banget. Saya sih bisa turun lagi sih ya. Goldnya bisa turun lagi sih. Tapi saya udah kena TP. Tadi saya TP saya di 07. $3 doang saya ngambil. Ya. $3 ngambil. Ya ini juga naik. Udah kena TP juga. Yang hancur GJ nih. GJ-nya hancur banget. Kena SL duluan. Malah mau naik ke atas. Kurang ajar emang nih GJ. Kurang ajar kena SL duluan. Ya udahlah. Bang, kalau gambar piramid dari setiap grafik itu menentukan apa? Itu disebutnya ini Pak, double top Pak, gunung. Ya, tadi nih saya bilang nih. Ini ya, ini gunung. Ada materinya di YouTube Pak, YouTube-nya Asia Pro Academy. Ini Pak, ada nih chart pattern. Nih, chart pattern ini ada ya. Jadi bisa dipelajari di YouTube aja. Oke? Ya ampun, nggak dapat gaji. Nggak apa, rezeki. Ya rezekinya. Semangat. Pasti sel gaji ya. Semangat, semangat. Saya dapatnya tadi cuma di yen sama di gold doang. Alhamdulillah. Tapi gold lumayan lah. Ya, goldnya lumayan. Oke.
ada dulu yang tanyakan Bapak Ibu sebelum kita akhiri? Saya rasa cukup lah. Tadi kita udah cuan juga, sudah merasakan tadi yang main, yang ada yang ngambil gold, sell gold, udah cuan sih harusnya. Yang yen juga sama sudah cuan. Saya kena GJ. Saya harap Bapak Ibu juga masih nahan GJ. Bang, boleh minta e-booknya? Boleh. By the way, di sini Bapak Ibu yang belum punya sales boleh taruh namanya, email dan juga nomor telepon biar nanti dihubungi oleh konsultan saya buat dibantu dan juga diberikan sinyal-sinyal yang bagus gitu ya. Yang belum punya sales ya, yang sudah punya sales jangan. Yang belum punya sales boleh ditaruh nama, email sama nomor telepon biar dibantu pemutusan account dan juga apa namanya sinyal-sinyal yang akurat. Insya Allah akurat ya. Boleh Pak Ahmad, saya minta nomor teleponnya Pak Ahmad, nama dan juga emailnya Pak, biar nanti dibantu oleh konsultan saya buat kita insya Allah bisa dapat sinyal-sinyal ciamik. Pokoknya yang kayak Pak Ahmad yang nggak salesnya hilang, keluar dan lain-lain, boleh saya minta nama, nomor telepon, dan juga email buat kita bantu proses pembuatan account ataupun buat diberikan apa sinyal-sinyal lah ya, sinyal trading seperti itu. Silakan. E-booknya nanti saya kirim ke salesnya masing-masing ya. Jadi tolong yang punya sales tolong dikasih nama dan nomor telepon aja deh. Email belakangan nggak masalah. Nama, nomor telepon silakan. Yang belum ada. Thank you yang sudah kirim. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, sales saya Rini Enria. Saya nggak tahu. Saya coba saya lihat dulu ya ada apa. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup pada malam hari ini ya. Tadi sudah cuan ya Bapak Ibu ya. Tadi sih yang ngikutin tiga-tiganya cuan sih harusnya sih udah ketutup sih. Iannya cuannya cuma tadi ya itu saya loss sekitar 90-an lah. Karena satu lot kan mainnya kan. Tapi goldnya kan juga gede. Dapatnya lumayan kan goldnya. Iannya juga sama. Ya tadi yang dapat cuan oke lah. Untuk e-booknya apakah sama dengan di akun kita di Asia Pro Pak? Untuk e-book akun kita maksudnya gimana Pak? Sama dengan akun kita? Untuk e-booknya apakah sama dengan yang di akun kita? Beda Pak, beda. Ya beda. Jadi apa namanya e-book ini ya e-book. Jadi nanti saya kasih ke salesnya. Makanya kalau nggak ada salesnya boleh minta nama dan email. Nama dan email, nama dan nomor telepon. Nanti bakal di kontak sama sales saya langsung. Oke? Paling Senin ya Pak ya dihubungin ya. Senin lah dihubungin oleh salesnya ya. Biar nanti tradingnya biar makin jago. Insya Allah saya bantu kok buat masalah sinyal-sinyal. Feel free, saya nggak pernah nggak pernah pakai bayar-bayaran. Yang penting sama-sama cuan, sama-sama berkah, dan kita sama-sama bisa ngebantu yang lain. Gitu ya. Baik, jika tidak lagi pertanyaan, saya rasa cukup untuk materi pada malam hari ini, Bapak Ibu semua. Bang, cara jadi sales? Oh, jadi sales gimana? Syarat dapat sinyal apa, Pak? Gak ada syarat sih, sebenarnya. Gak ada syarat kok. Ini aja chat nih, chat saya aja nih. Chat mungkin nggak ini ya, nggak banyak deh sehari, cuma pasti ada lah. Sarah, saya kasih nomor teman saya deh buat nanya-nanya. Terus tolong jangan nanya Pak, bayar atau turun, jangan. Tapi nanya Pak, ini kira-kira goldnya bener nggak Pak? Ada pola sekian. Nanti saya koreksi kalau salah. Jadi teman-teman belajar semua, jangan ngandelin saya doang. Belajar, saya belajar ya, belajar. Oh sales, cara depo, salesnya saya. Bang, caranya jadi sales. Oh, Pak siapa nih? Pak Johan pengen jadi sales. Sales di Asia Pro, marketing gitu maksudnya. Chat aja Pak, chat aja. Chat. Ini nomor telepon saya. Boleh chat, pokoknya belajar ya, jangan nanya sinyalnya apa hari ini, jangan. Cak tanya, Pak, ini ada pola ini nih, benar nggak Pak? Nanti saya koreksi. Mas, ini ada pola ini nih Mas. Terus saya koreksi kalau memang itu salah. Saya kalau benar, oke ini benar gitu. Jadi jangan seperti kita nanya, ini ada sinyal apa? Jangan. Nah, kita nggak belajar Pak. Karena kalau kita bergantung sama orang, kita bakal susah buat long last di bidang ini. Saran saya, kita sama belajar. Oke?
Ini tolong saya simpen nomor HP saya. Cukup saya rasa kita trading. Wah gila, goldnya turun, mantep. Yang nahan posisi, jos, keren. Pair yang similar pergerakannya Euro USD oke sih. Euro USD, pound sterling USD sama USD tuh oke. Kalau gold itu agak agresif, janganlah. Oke. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup untuk materi pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau bergabung, sudah mau join, sudah mau belajar. Dan sekali lagi saya feel free kok kalau Bapak Ibu mau nanya ke saya, asalkan jam kantor ya Bapak Ibu ya. Ya bolehlah di luar kantor, cuma saya mungkin slow respon. Yang penting jangan nanya ada sinyal apa Pak hari ini, jangan, tolong jangan. Tolong jangan, itu nggak akan saya balas pasti. Jangan nanya, Pak, tolong sinyal Pak hari ini Pak, nggak akan saya balas. Tapi kalau nanya, Pak, saya ngeliat ada sinyal A kayak gini, menurut Bapak gimana, menurut Mas gimana, saya pasti akan jawab. Karena itu bagian dari belajar, bagian dari edukasi. Saya lebih suka seperti itu. Nanyanya ketimbang nanya, ada sinyal nggak Pak hari ini Pak, itu saya nggak suka. Maaf ya Pak ya kalau nanya seperti itu ya. Jadi tolong nanyanya yang lebih berbobot seperti itu. Oke, biar kita sama-sama pinter lah. Oke. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Pasti dibantu kok. Yang namanya sih itu pasti dibantu. Pasti kalau saya trading itu pasti saya bakal sharing ke sales saya. Yang penting yang sales yang belum punya sales bisa taruh nama dan emailnya, nama dan nomor HP-nya biar ntar dibantu sama sales saya. Pasti dibantu kok. Cuma kalau nanya-nanya ya jangan lah gitu ya. Jangan. Bukan jangan ya. Bukan jangan sih apa namanya? Nggak enak aja saya. Ini direct message 3. Ini Pak Iwayan. Tolong nih Pak Iwayan, saya bantu Pak Iwayan ya. Kalau nggak ada salesnya saya bantu nanti. Oke. Baik, terima kasih Bapak semua. Kalau tidak ada tanya lagi, saya cukup ya. Saya cukup buat malam hari ini. Semoga yang sudah cuan bisa berkah. Jangan lupa kalau sudah WD disedekahkan sekian persen lah buat orang-orang yang membutuhkan. Biar kita makin berkah selingannya. Jadi jangan egois. Dan sekali lagi jangan hanya nyari cuan doang. Harus siap rugi. Kayak tadi saya kan dari rugi tuh. Emang pusing sih rugi. Cuma kan ketutup. Alhamdulillah ketutup sama gold, ketutup sama yen. Yang penting jangan pernah berhenti trading. Dan selalu belajar. Baik, kita aja deh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat. Dan semoga minggu depan kita cuan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak iPhone. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau tadi ada yang ikutan trading terus itu nih yang tadi ya IJPPN terus kena SL. I'm so sorry. Tapi kan saya ganti tadi pakai gold sama yen ya. Seperti itu. Terima kasih semuanya. Saya izin leave. Stop share dulu. Oke. Oke, saya end ya Bapak Ibu ya. Saya izin ya. Makasih banyak. Iya, terima kasih Pak Rizky, Pak Afif, Pak Fla, Pak Johan. Terima kasih banyak sudah mau bergabung. Terima kasih banyak sudah mau bergabung. Saya senang kalau Anda mau belajar semua. Pak An, thank you Pak An. Oke. Terima kasih banyak. Saya izin end meeting for all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.